Shalom, puji nama Tuhan, kita kembali bertemu untuk sama-sama kita boleh beribadah. Saya yakin dan percaya setiap saudara sudah siap dan antusias untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini, amin. Biar kita boleh sama-sama untuk mengangkat suara kita, kita mengangkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri yang memberkati setiap kami lewat ibadah live streaming ini Tuhan. Dimanapun kami berada, biar Tuhan Kau sendiri yang memimpin setiap kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan ibadah live streaming ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya Engkaulah karya terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu Engkau tebus setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari sama-sama kita buka suara kita, tinggikan Tuhan, nyatakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku.
mata manusia Tuhan. Siapapun kami di mata manusia, kami mau belajar untuk tidak memperdulikannya ya Tuhan. Tapi Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ajar kami dan bawa kami untuk boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dari semua yang kami kenal. Terima kasih ya Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenal. Jadikan ini menjadi kerinduan-Mu pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu,
kerjakan, perbuat atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau sore hari ini kami ada, ini semua kasih setia Tuhan, ini semua berkat Tuhan. Bahkan Tuhan masih memberi kami kesempatan lagi untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walau dengan cara yang berbeda. Tapi kami yakin dan percaya kehadiran-Mu nyata atas setiap kami. Kehadiran-Mu nyata atas setiap umat-Mu. Secara khusus yang sungguh-sungguh membuka hati bagi Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami. Supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan dapat kami tangkap dengan baik di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar kebenaran firman Tuhan menuntun kehidupan kami, mengarahkan kehidupan kami. Dan kami mau berkata kami butuh Tuhan. Kami butuh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau Tuhan yang menjamah pendengaran kami. Kau Tuhan yang mempertajam pendengaran kami. Supaya kami dapat menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan, berbicaralah, karena kami siap diberkati lewat kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bertemu kembali dalam sukacita walau lewat udara, ibadah online kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang 15. Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 13, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sore hari ini saya memberikan tema untuk kita semua, yaitu tentang panggilan surgawi. Ya, panggilan surgawi. Sadar atau tidak, setiap anak-anak Tuhan yang berkata, saya pengikut Kristus, saya anak-anak Tuhan, kita berarti sudah ada dalam panggilan surgawi. Ya, karena bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memanggil kita, tapi Tuhan yang memilih kita. Artinya kita semua dipanggil oleh Tuhan. Artinya kita semua ditetapkan oleh Tuhan. Bukan karena maunya kita, tapi karena maunya Bapa di surga. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah panggilan surgawi, apakah panggilan Bapa di surga itu sudah kita tangkap dengan baik, sudah kita responi dengan baik? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan menjadi bahan evaluasi buat setiap kita yang mendengarkan khotbah sore hari ini. Apakah kita telah meresponi panggilan surgawi? Jangan sampai panggilan surgawi menjadi sia-sia, berlalu begitu saja tanpa kita tangkap dengan baik.
Kalau Tuhan memanggil kita, berarti Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan menetapkan kita menjadi ahli warisnya, berarti Tuhan punya tujuan yang besar di atasnya. Gak mungkin seseorang dipanggil tanpa maksud dan tujuan. Tidak mungkin seorang bos memanggil karyawannya ke ruangannya tanpa ada tujuan. Pastinya ada tujuannya, yaitu apa? Untuk mendiskusikan pekerjaankah, untuk mendiskusikan karyawan mana misalnya saat ini yang mau dirumahkan, untuk mendiskusikan karyawan mana yang mau dinaikkan jabatannya. Tentunya punya tujuan di saat dipanggil seseorang. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita dipanggil oleh Bapa di surga, kita dipanggil oleh Raja di atas segala raja. Artinya Bapa punya tujuan atas hidup kita. Jadi jangan pernah engkau berkata, aku enggak tahu harus berbuat apa lagi. Tanyakanlah kepada yang manggil. Supaya apa? Kita melangkah sesuai dengan arahannya. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Jika seorang pimpinan perusahaan memanggil karyawannya, artinya pimpinan tersebut hendak menyampaikan visi misinya, hendak menyampaikan goalnya, hendak menyampaikan target-target yang harus dicapai. Jika kita tidak mengerti, datang lagi dengan penuh kerendahan, tanyakan. Pak, saya harus berbuat apa? Apa yang harus saya kerjakan? Sama halnya dengan kita terhadap panggilan surgawi. Jika kita tidak mengerti, tanyakan. Supaya apa? Kita tidak buang-buang waktu. Tanyakan kepada Bapa di surga dengan penuh kerendahan hati. Bapa, ajar aku. Bapa, tuntun aku. Bapa, tunjukkan jalan-jalanmu. Datang, sampaikan dengan penuh kerendahan hati. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, ya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Sampaikan, serukan kepada Bapa di surga. Maka orang yang berseru, maka orang yang datang, kata kebenaran firman Tuhan akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh jalan keluar, akan mendapatkan solusi. Jadi di saat-saat ini, kalau engkau menyadari, kalau engkau berkata di dalam hatimu, aku tidak tahu apakah aku dipanggil atau tidak. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tidak hanya engkau mendapatkan tuntunan, tidak hanya engkau mendapatkan arahan, tetapi kebenaran firman Tuhan berkata engkau akan diselamatkan. Kita akan menerima keselamatan. Tidak tersesat lagi. Tidak buang-buang waktu lagi. Oleh sebab itu jangan pernah abaikan yang namanya panggilan. Karena di dalam panggilan tersebut ada hal-hal yang luar biasa yang hendak mau Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Ya, sekali lagi. Di saat Tuhan panggil hidupmu, di saat Tuhan panggil hidupku, mari sama-sama responi. Karena di dalam panggilan itu ada pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Atau bahasa yang sering kita dengarkan, ada impartasi yang mau Tuhan sampaikan, berikan buat setiap kita. Responi panggilan Tuhan secara serius. Ya. Di sini saya ada tulis mengenai tentang panggilan surgawi. Panggilan surgawi adalah panggilan yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Sekali lagi ya, panggilan surgawi itu adalah panggilan yang dilakukan oleh Allah,
oleh Raja di atas segala raja, oleh Sang Juru Selamat kepada kita, kepada manusia. Jadi bukan dilakukan oleh malaikat, bukan dilakukan oleh yang lain, tapi dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Bapa, dilakukan oleh Juru Selamat. Berarti ini sesuatu yang serius. Ya. Kalau panggilan itu datangnya dari orang-orang biasa, mungkin kita akan mudah mengabaikannya. Tapi kalau sore hari ini kita mengerti kita dipanggil oleh siapa, maka kita tahu bersikap harus seperti apa. Jangan pernah mengabaikannya. Ya. Panggilan surgawi bukan hanya satu arah, tetapi seluruh hidup, seluruh pikiran, seluruh jiwa, dan seluruh tindakan kita kembali kepada Tuhan. Jangan pernah engkau berkata, ya udahlah cukup hari Minggu saja. Ya udahlah cukup hanya saya pendengar yang budiman. Tapi sore hari ini kita mengerti dengan baik mengenai panggilan surgawi itu tidak satu arah, tapi seluruh hidup kita, seluruh pikiran kita, seluruh jiwa kita, seluruh tindakan kita kembalikan kepada Tuhan, bukan sebagian. Orang yang dipanggil oleh pimpinannya berarti orang tersebut dipercayai untuk disampaikan hal yang penting. Hal yang sama, kita dipanggil oleh Bapa di surga, kita dipanggil oleh Raja di atas segala raja, artinya kita orang penting yang akan dibagikan visi dan misi surga. Saya akan memberikan 2 poin tentang panggilan surgawi ini. Yang pertama adalah panggilan untuk apa sih sebenarnya? Panggilan seperti apa sih sebenarnya yang Tuhan mau berikan dan kita juga harus kerjakan tuh panggilan yang seperti apa? Yang pertama adalah panggilan untuk beribadah. Ya. Panggilan untuk beribadah. Memang kita harus jujur, khususnya saat ini menjadi tantangan yang sangat serius buat setiap anak-anak Tuhan tentang beribadah. Ya. Ini menjadi sesuatu tantangan serius buat setiap anak-anak Tuhan secara khusus tentang beribadah. Apalagi kita diperhadapkan kepada ibadah online seperti saat ini. Apakah kita punya sikap yang sama waktu kita masih beribadah di gereja, waktu kita masih beribadah tatap muka? Apakah kualitas persiapan kita, apakah kualitas hati kita, pendengaran kita dan seluruhnya sama atau tidak? Ini menjadi tantangan yang sangat serius. Jadi poin yang pertama, Tuhan memanggil kita, kita harus mengerjakannya, kita harus mengisi panggilan Tuhan itu dengan baik. Yang pertama adalah tentang panggilan beribadah. Karena Tuhan memanggil kita hanya untuk menyembahnya, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pujian berkata, menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tuhan rindu supaya setiap kita menjadi penyembah-penyembahnya. Ini tentang panggilan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau ciptaannya kita sebagai anak-anak yang dipanggil, yang ditetapkan tidak bisa menyembahnya, maka
Kebenaran firman Tuhan juga berkata, Tuhan juga bisa ubahkan batu untuk menyembah Tuhan. Ayo. Ini menjadi tantangan buat setiap kita. Jadi jangan pernah engkau berkata, udahlah biasa-biasa saja. Ingat, engkau dipanggil. Engkau ditetapkan, kita ditetapkan, kita dipilih, kita telah ditentukan untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Kalau kita dipilih berarti kita istimewa. Berarti kita spesial di matanya Tuhan. Kalau hal ini tidak kita isi dengan baik, kita tidak tangkap dengan baik, jangan sampai kebenaran firman Tuhan yang berkata, batu pun Tuhan bisa ubahkan untuk menyembahnya. Nah, kalau udah seperti itu berarti kita fungsinya udah bergeser. Sudah menjadi orang yang tidak penting lagi di mata Tuhan. Karena Bapa kita dia tidak bisa muji dirinya sendiri, dia butuh kita untuk menyembahnya. Perlu hal ini kita sadari. Supaya apa? Ayat 13 menjadi milik bagian hidup kita. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru yang serius, menyembah yang serius, beribadah yang serius. Sekali lagi, panggilan beribadah ini secara khusus dalam masa-masa corona ini menjadi tantangan yang serius. Tapi saya yakin dan percaya umat Tuhan dimanapun berada sore hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti dengan baik bahwa engkau dipanggil Tuhan untuk menyembah Tuhan. Maka engkau akan mempersiapkan hatimu, mempersiapkan waktumu bukan yang sisa untuk beribadah sore hari ini. Karena orang yang berseru kata kebenaran firman Tuhan akan memperoleh keselamatan. Berserulah kepada Tuhan. Karena memang kita dipilih, kita ditetapkan, kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru, saya kasih pengertian berseru itu beribadah kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Barang siapa yang berseru, barang siapa yang beribadah, barang siapa yang menyembah Tuhan akan diselamatkan. Selanjutnya, poin yang kedua. Selain kita beribadah dipanggil, selain kita menjadi penyembahnya Tuhan dipanggil, untuk hal apa lagi kita dipanggil oleh Tuhan? Yang kedua adalah dipanggil untuk bersaksi. Dipanggil untuk bersaksi. Saya ingat pujian yang udah sangat lama. Lagu-lagu zaman Pentakosta. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita mengerti dengan betul, maka terciptalah pujian ini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bahkan liriknya diganti, berdoa sampai Tuhan datang. Ini harus menjadi hal yang kita tangkap dengan baik di hadapan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan punya tujuan, saya sudah sampaikan. Kita dipanggil berarti Tuhan punya rencana. Tidak mungkin kita dipanggil ke satu ruangan oleh pimpinan kita dan kita cuman hanya disuruh duduk begitu saja menyaksikan dia mengerjakan sesuatu hal. Tidak mungkin. Pasti kita akan menerima tugas yang baru, pasti kita akan menerima arahan-arahan yang baru. Tangkap dengan baik. Kita ada di muka bumi ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mengertilah dengan baik. Kita ada di muka bumi ini untuk tujuan menjangkau
banyak jiwa, untuk tujuan menjadi berkat, untuk tujuan meneguhkan orang, untuk tujuan menolong orang, untuk tujuan menguatkan orang, untuk tujuan banyak hal. Jadi kita jangan berkata aku nggak tahu harus berbuat apa. Jadilah saksi Tuhan, menolong orang yang lemah, menguatkan, menghiburkan orang yang sedang putus asa. Mungkin cara kita untuk menolong orang beda-beda. Kalau engkau dipercayakan Tuhan untuk punya materi lebih, mungkin Tuhan izinkan engkau menjadi orang yang menabur lewat keuangan. Jangan berkecil hati bagi orang yang berkata, Bu, saya tidak punya duit banyak, saya tidak punya materi banyak. Engkau punya hati, engkau punya waktu, engkau punya telinga, engkau punya lutut. Pakai itu. Mendoakan orang-orang yang engkau lihat mereka butuh didoakan, itu pun sudah menjadi alat Tuhan. Menolong orang yang perlu ditopang lewat doa. Engkau punya waktu untuk mendengarkan keluhan mereka, sharing-sharing mereka, pakai dengan baik. Berarti kita dapat menyimpulkan kita semua bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Karena kesaksian yang hidup bukan lewat bicara, tapi kesaksian yang hidup adalah kesaksian sikap hidup yang bisa dirasakan oleh orang lain. Tindakan kita yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Di ayat yang ke-14 sampai 15 itu jelas berkata demikian, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Nah, oleh sebab itu ini kita perlu jadi saksinya Tuhan. Perlu orang lain melihat gaya hidup kita. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ya. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya? Jadi harus ada yang menyampaikan. Harus ada yang memberitakan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berarti dinanti-nantikan. Karena apa? Ada sukacita. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mungkin pernah ada di antara kita yang berkunjung ke satu tempat, mungkin ada di luar kota atau mungkin masih sama-sama di sekitar kita, tapi di saat kita berkunjung, di saat kita menyadari kita harus menjadi saksinya Tuhan, mungkin kita tidak terlalu bisa berbuat banyak lewat barang yang kita bawa, tetapi dengan sikap hidup kita, dengan shalom Tuhan yang dapat kita bagikan, itu pun kita sudah menjadi saksi Tuhan. Ya. Jadi saat ini kita mengerti betul seperti ayat yang 15. Kita diutus. Dengan kita diutus, maka bagian B akan tergenapi. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Setiap kita yang ditetapkan Tuhan dimanapun berada saat ini, biar kita menjadi orang-orang yang membawa kabar sukacita. Biar setiap kita orang-orang yang membawa hal-hal
hal yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, atau dimanapun. Menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita ada di posisi menjadi pendengar. Kita menjadi pendengar. Di dalam Alkitab terdapat 987 kata tentang mendengar. Coba di slide-nya bisa dimunculkan, itu ada. Berarti sangat dibutuhkan. Jadi jangan berkecil hati buat kita yang mungkin sulit untuk berkata-kata. Khususnya saat ini banyak orang yang membutuhkan meluangkan telinga untuk mendengarkan. Karena terlalu banyak pergumulan, karena terlalu banyak hal yang menumpuk, dan itu perlu diutarakan, itu perlu dikeluarkan, dibutuhkan telinga untuk mendengarkannya. Saya sering sampaikan, kunci konseling, jadilah menjadi pendengar yang baik. Karena orang yang pingin konseling itu hanya butuh didengarkan. Ada saatnya kita benar-benar tutup mulut aja, enggak perlu hal-hal yang lain. Dia pulang dia lega, karena apa? Udah keluar. Kalau memang Tuhan mendorong kita untuk menyampaikan hal-hal di saat mendengarkan orang datang kepada kita, baru sampaikan. Tapi kalau memang Tuhan arahkan untuk menjadi pendengar, lakukan dengan baik. Sekali lagi, di dalam Alkitab terdapat 987 kata tentang mendengar. Kita simpulkan, semua kita yang ada sore hari ini bisa mendengar dengan baik. Jadilah pendengar yang baik. Selanjutnya, ini masih seputar di ayat 14-15 ya. Dibutuhkan orang yang memberitakan atau menceritakan. Ya. Menjadi saksi Tuhan itu harus ada orang-orang yang memberitakan atau menceritakan. Contoh, saya mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tujuan Tuhan tidak hanya puas untuk diri sendiri, tapi tujuan Tuhan supaya di saat kita berkemenangan atas pergumulan kita sampaikan itu kepada orang lain untuk tujuan apa? Menguatkan mereka. Pesannya tentunya adalah tentang pertolongan Tuhan. Pesannya tentunya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Semuanya tentang Tuhan, bukan tentang diri sendiri. Semuanya tentang Tuhan. Jadi di saat seseorang diproses oleh Tuhan dan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan, Tuhan punya tujuan di atasnya. Supaya apa? Menjadi saksi Tuhan. Jadi diperlukan orang yang memberitakan atau menceritakan. Nah, orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharingkan, mereka pun di saat mengalami pergumulan bisa mengingat apa yang kita sampaikan. Bahwa mereka pun harus bangkit dari keterpurukan seperti orang yang pernah menyampaikannya. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi sampaikan apa yang engkau alami bersama dengan Tuhan, itu menjadi saksi Tuhan. Jangan yang orang lain alami, yang engkau alami bersama dengan Tuhan. Sampaikan, kau berkemenangan melalui pergumulan, sampaikan, saksikan, beritakan. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Yang terakhir,
diutus jika mereka tidak diutus? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jangan engkau berkata yang diutus itu hanya yang sekolah khusus lah, yang lulusan-lulusan seminari, lulusan-lulusan teologi. Di awal saya sudah sampaikan kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, artinya kita siap diutus oleh Tuhan. Diutus kemana? Di lingkungan kita bekerja. Diutus di mana? Di lingkungan kita, di komunitas kita. Jadilah menjadi saksi Tuhan di sana. Jangan sampai di saat nanti Tuhan memanggil kita, di saat penghakiman yang terakhir itu tiba, Tuhan bertanya kepada kita, berapa jiwa yang sudah engkau menangkan? Atau orang yang sering main sama kita, orang yang sering jalan sama kita, ditanya sama Tuhan, kenapa kamu tidak mengerti? Orang tersebut berkata, aku tidak tahu harus berbuat apa. Padahal kita orang dekatnya. Jadi setiap kita diutus oleh Tuhan. Kemana? Ke orang-orang terdekat kita. Kemana? Ke keluarga kita. Kemana? Ke komunitas kita. Kemana? Ke lingkungan kita. Akan ada waktunya Tuhan akan mengutus kita lebih jauh sampai ke ujung bumi. Tapi sebelumnya yang dekat dulu. Yerusalem kita dulu. Di saat Tuhan lihat kapasitas kita udah siap, maka akan diutus lebih jauh lagi. Responi, mengerti dengan baik, tangkap dengan baik bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Tujuannya pasti ada. Isi dengan baik panggilan Tuhan. Karena apa? Tuhan memanggil kita punya tujuan, yaitu menjadi saksi Tuhan. Yaitu untuk apa? Menjadi penyembahnya Tuhan. Karena kita dipanggil untuk beribadah. Kita hidup, kita bekerja, itu menjadi ibadah kita yang sejati. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat panggilan-Mu Tuhan atas hidup kami. Tuhan memanggil kami, Tuhan memilih kami. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi kami mengerti dengan baik lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami. Karena Engkau punya tujuan besar. Menjadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami punya panggilan khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dengan kami beribadah, dengan kami berseru kepada Tuhan, maka kami akan memperoleh keselamatan. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami menjadi alat Tuhan yang perkasa di muka bumi ini. Angkat pujian di hadapan Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nyatakan pujian ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
memanggil, memilih hidup kami. Ini salah satu bukti keperkasaan Tuhan, kehebatan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami melalaikan panggilan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kehidupan kami didapati oleh Tuhan tidak meresponi panggilan surgawi dalam hal panggilan beribadah. Tapi sore hari ini kami mau belajar. Komitmen kami mau terus perbaiki di hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan memilih kami, menetapkan kami menjadi penyembah-penyembah. Karena dengan kami menyembah dengan serius, karena di saat kami berseru dengan serius sesuai kebenaran firman Tuhan, maka kami akan memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami terjemahkan lebih lagi kebenaran firman Tuhan dalam setiap hati dan hidup kami masing-masing dimanapun kami berada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu PDP Adlin Fitri Sirait untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar Tuhan sendiri yang terus memakai Ibu Gembala kita, terus melimpahkan berkatnya atas beliau. Dan terima kasih juga untuk semua yang melayani sehingga terciptanya ibadah live streaming GBI Winner Generation, dan juga untuk pengumuman-pengumuman kita di tengah minggu akan diinfokan di grup kita. Dan juga bagi setiap saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan ataupun persembahan diakonia, bisa memberikan di nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke, bisa di screenshot. Oke, puji nama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami belajar berkata semuanya untuk Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kau yang menjamah, Kau yang mempersiapkan seluruh keberadaan hati dan hidup kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan.